Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang menarik dan penting banget, yaitu hierarki kebutuhan Maslow. Nah, mungkin kamu pernah dengar istilah ini waktu sekolah atau dari film. Tapi apakah kamu benar-benar paham apa itu hierarki kebutuhan Maslow dan gimana konsep ini bisa berdampak ke hidup kita? Gak usah lama-lama lagi, mari kita bahas. Jadi gini teman-teman, hierarki kebutuhan Maslow ini pertama kali dikenalkan sama seorang psikolog Amerika bernama Abraham Maslow tahun 1943. Maslow ini punya pandangan unik. Dia percaya kalau manusia punya level-level kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi supaya kita bisa mencapai potensi maksimal sebagai individu. Nah, Maslow bikin teori ini karena dia percaya bahwa manusia itu nggak cuma butuh bertahan hidup, tapi juga butuh aktualisasi diri atau ada istilah lebih mudahnya jadi versi terbaik dari diri kita. Teori ini sering digambarkan dalam bentuk piramida, makin ke atas makin kompleks kebutuhannya. Tapi intinya adalah Maslow ngelihat kebutuhan manusia dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Jadi kalau diibaratkan level game, kita harus nyelesain dulu level-level awal sebelum kita bisa lanjut ke level selanjutnya. Oke, jadi piramida ini dibagi jadi 5 level, dan kita akan bahas satu-satu ya. Ini yang bikin teori Maslow relevan banget karena kita bisa ngecek kebutuhan mana yang udah kita penuhi dan mana yang belum. Level pertama ini adalah kebutuhan dasar manusia, alias kebutuhan yang paling penting supaya kita bisa hidup. Apa aja? Ya, kayak makanan, minuman, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Intinya, kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Gimana kita bisa mikir soal hal-hal lain kalau kebutuhan paling dasar aja belum terpenuhi? Bayangkan kalau kamu lagi super lapar atau kehausan, apakah kamu bisa konsentrasi ngerjain tugas atau mikirin cita-cita? Pasti enggak. Makanya, kebutuhan ini harus dipenuhi dulu sebelum kita bisa naik ke level berikutnya. Nah, setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kita baru mikir soal keamanan. Dalam konteks ini, keamanan bukan cuma soal fisik, tapi juga soal finansial dan mental. Artinya, kita butuh merasa aman dari ancaman bahaya, punya stabilitas keuangan, dan punya kondisi mental yang sehat. Contohnya nih, kalau kamu kerja keras untuk punya tabungan atau asuransi, kamu sebenarnya lagi ngejar kebutuhan di level ini, supaya kamu merasa aman dan gak was-was soal masa depan. Level ketiga adalah kebutuhan sosial. Kita ini makhluk sosial yang butuh banget sama dukungan dari orang-orang sekitar kita, seperti teman, keluarga, atau pasangan. Di level ini, kita mulai pengen merasa dihargai, pengen punya komunitas, dan pengen punya hubungan yang bermakna. Coba ingat siapa di antara kalian yang merasa kesepian. Itu adalah salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Pas kita punya support system, rasanya hidup jadi lebih ringan. Karena itu, pertemanan, relasi yang sehat, dan dukungan emosional jadi penting banget di level ini. Di level ini kita udah mulai mencari pengakuan teman-teman. Penghargaan di sini dibagi menjadi dua, yaitu dari diri sendiri dan dari orang lain. Kita pengen dianggap keren, dihormati, dan punya pencapaian yang bisa dibanggakan. Misalnya, kamu bangga kalau berhasil lulus ujian, atau mungkin kalau kamu punya hobi atau skill tertentu, kamu pengen diakui dalam bidang itu. Di sini penting banget buat kita punya self-respect atau penghargaan terhadap diri sendiri. Misalnya, kamu menghargai diri kamu karena kamu udah banyak kerja keras dan pantas untuk dapat yang terbaik. Level terakhir ini bisa dibilang puncaknya. Ini adalah kebutuhan manusia untuk mencapai potensi diri menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Di level ini, kita udah nggak perlu lagi mikirin pendapat orang lain, karena kita lebih fokus ke gimana cara mewujudkan apa yang kita anggap penting dalam hidup kita. Aktualisasi diri ini beda-beda untuk setiap orang. Ada yang pengen jadi seniman, ada yang mau bikin usaha sendiri, atau mungkin jadi aktivis yang memperjuangkan perubahan. Jadi, ini tentang gimana kamu bisa memberikan dampak, gimana kamu bisa merasakan hidup kamu lebih bermakna. Kalau kita lihat generasi muda saat ini, Gen Z dan milenial, punya tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan mereka di setiap level. Di era yang penuh dengan ketidakpastian ini, terutama dalam hal karir dan keuangan, seringkali kita terjebak di level kebutuhan keamanan dan penghargaan. Di sisi lain, di zaman sosial media, ada fenomena di mana orang sering merasa belum cukup berharga atau merasa harus menunjukkan kesuksesan mereka terus-menerus. Nah, Maslow mengingatkan kita untuk sadar dan paham bahwa setiap kebutuhan harus dipenuhi dengan cara yang sehat dan positif.
Tujuannya bukan cuma supaya kita terlihat sukses, tapi supaya kita bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Oke, jadi gimana cara kita bisa menerapkan teori ini? Ada beberapa cara simpel buat kamu bisa terapkan setiap hari. Kenali kebutuhan yang belum terpenuhi. Mulailah dari diri kamu. Cek kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Jangan ragu buat nyari bantuan, baik itu dari keluarga, teman, atau bahkan profesional, kalau kamu memang butuh. Fokus pada diri sendiri, bukan pada pendapat orang lain, terutama di level penghargaan dan aktualisasi diri. Coba fokus ke apa yang benar-benar penting buat kamu, bukan sekedar terlihat keren di mata orang lain. Selanjutnya, bergerak secara bertahap. Ingat, semua ini nggak perlu dikejar sekaligus. Setiap level itu saling berhubungan dan proses ini butuh waktu. Nikmati perjalanan kamu dan jangan terlalu keras ke diri sendiri. Jadi teman-teman, itu dia penjelasan singkat tentang hierarki kebutuhan Maslow. Semoga video ini bisa bikin kamu lebih paham tentang kebutuhan diri dan cara mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan bermakna. Jangan lupa buat kasih like, subscribe, dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan teruslah menjadi versi terbaik dari diri kamu.